Jam 2 malam itu dari belakang ini, dari belakang. Belakang ini kan hutan kalau. Dari belakang ini terdengar suara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam ini kita di Begesah dengan edisi cerita mistis. Kali ini saya bersama Kak Ferry Iswan. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Kabag Humas dan Protokol Setda Oku. Dan sebelahnya itu wartawan Pang Underground. Nah, malam ini kita akan mendengarkan cerita mistis lah dari Kak Ferry. Kak Ferry ini alumni STPDN, Mbak ya? Ya. Kalau sekarang IPDN ya. Nah, beliau mempunyai cerita yang selama ini dipendam mungkin ya. Cerita apa yang pernah dialami oleh Kak Ferry dan kapan? Mari kita sama-sama kita dengarkan dan siapkan headset Anda, siapkan cemilan Anda, Kak. Karena Kak Ferry ini adalah pencerita yang membikin Anda ketakutan pastinya. Oke. Gimana? Jangan lupa siapkan kopi segelas. Jangan ngantuk. Oke, untuk waktu dan mikrofon kami persilakan kepada Kak Ferry untuk bercerita. Silakan, Kak. Jadi kita kronologisnya itu di tahun 1997 ya, pada saat kami melaksanakan Latsitarda. Latsitarda ini adalah merupakan latihan bagi taruna dasar, dan ini merupakan program tahunan dari 3 matra maupun Akpol ya. Jadi AAU, Akpol, Akmil dan AAL ditambah dengan dari STPDN. Dari STPDN. Tahun 97 itu kami melaksanakan Latsitarda di Provinsi Riau, itu tepatnya di Kota Dumai. Dan kami di Satlak Gajah. Satlak Gajah ini satuan pelaksana Gajah. Gajah ini adalah merupakan satlak dari STPDN. Jadi di situ ada 4 satlak, satlak hiu, satlak macan, kemudian juga satlak elang, ditambah dengan satlak gajah. Jadi di situ kami melaksanakan Latsitarda kurang lebih 1 bulan dan ditempatkan di kebetulan kami yang satlak kami satu peleton terdiri dari 21 orang itu jadi satu dikumpulkan di rumah kosong. Ya, rumah kosong ini jauh dari pemukiman, berada di tengah hutan, dan rumah kosong ini belum selesai. Dari desa terdekat berapa Sekitar 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Dan itu satu-satunya rumah di situ. Iya. Tempat kami itu satu-satunya rumah jauh dari pemukiman. Aksesnya jalan aspal masih Jalan tanah, jalan Pertamina. Oh, tapi Ya. lebar ya jalannya. Lebar, jalan Pertamina. Bangunan itu memang khusus rumah atau Memang rumah baru bangun tapi belum selesai. Sekitar 70% lah, belum finishing. Termasuk jendelanya juga belum ada kacaunya. Tapi itu maksudnya rumah yang dibangun di tahun itu, bukan rumah dibangun beberapa tahun silam terus dikosongkan. Atau Sepertinya itu rumah dibangun tapi mungkin agak terbengkalai ya. Agak terbengkalai ya. Luasnya kurang lebih besar? Ya, lumayan besar. Makanya kami satu peleton tuh di situ sekitar 21 orang. Muat di situ semua. Selanangan kalau. No. Nah, jadi kondisi bangunannya? kondisi bangunan 70%. Mas aku rusak atau masih bagus atau ada yang lapu-lapu? Bagus, masih jadi, bagus. Ya belum jadi, Bay. Selanangan itu jelaskan sedikit, Pak. Yo. Pria semua maksudnya. Selanangan itu artinya lanang semua ataupun laki-laki semua. Jadi Latsitarda ini sama seperti KKN kalau di perguruan tinggi lain. Itu dilepas atau ada pembimbing? Ada pembimbing, tapi pembimbingnya Tidak ikut.
terpisah rumahnya. Jadi yang di kompi kami itu kan ada 3 peleton. Nah kebetulan peleton kami itu lanang galo ataupun laki-laki semua. Jadi ditempatkan satu rumah kosong itu. Nah tapi ada yang ceweknya itu ditempatkan di pemukiman masyarakat. Di kampung. Iya di kampung. Yang 1 kilometer tadi jarak. Iya 2 kilo. Wow. Yang peleton lain juga di kampung. Kami karena mungkin selanangan tadi kan. Jadi setengahnya disiksa lah ya. Iya. Jadi uji nyali gitu. Uka-uka. Uka-uka di situ. Oke, itu tempat tidur ya? Iya. Tempat tidur, tempat. Iya. Jadi dak kate ranjang, dak kate kasur, Jadi ngemper di lantai di tengah Itu Alas plong. semuanya. Ada kamar tidak ada? Plong. Jadi plong, alasnya itu ya tikar. Bisa digambarkan mungkin suasana rumah, bagian rumah dan sekitar rumah itu. Iya, karena rumah ini kan rumah kosong dan jauh dari pemukiman, jadi berada di tengah-tengah hutan. Berada di tengah-tengah hutan artinya kalau malam lalu lalang masyarakat boleh dikatakan tidak ada. Tidak ada lalu lalang masyarakat. Itu hutan kayu atau hutan sawit atau hutan karet atau gimana? Campur. Jadi sawit dengan semak belukar lah. Nah, jalan di depan rumah itu jalan menuju desa atau jalan menuju perkebunan? Sama seluruh akses. Jadi ya. masih akses utama ya. Ya, karena Dumai ini kan kota minyak. Jadi aksesnya itu akses menuju ke Pertamina. Nah, seperti itu. Jadi selama aktivitas kami di sana tentunya melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh pelatih kan. Ya sama seperti kita melaksanakan KKN, di situ ada kemasyarakatan, kemudian ada juga gotong royong untuk dalam bentuk pembangunan, Pengabdian ke masyarakat. ya pengabdian ke masyarakat, dan juga ada di pemerintahannya itu memberikan penyuluhan. Kalau ke masyarakatannya kita memberikan penyuluhan termasuk juga keagamaan kan, sosial keagamaan. Nah selama di sana kita khususnya di rumah itu ya, artinya di rumah itu sumurnya itu berada di belakang. Tapi di luar rumah Ya, ya. di luar rumah, di belakang. Kemudian ya sama sumur dengan WC ya, di belakang semua. Terpisah. Jadi kami selama di sana itu mandinya pakai drum dari Pertamina. Iya. Tidak nih mbak, tidak pakai sumur. Jadi di depan disiapkan drum sebanyak 4 drum itu untuk kami mandi setiap hari. Jadi ada yang masuk air dari Pertamina untuk kebutuhan mandi MCK kami ya. Untuk MCK. Sumur tadi gunanya? Sumurnya itu kan sudah lama, tidak dipakai, tidak kate embernya, tidak kate. Tapi ada air. Ada, airnya ada. Terus. Nah, malam karena di situ tidak ada penerangan lampu, karena itu rumah-rumah kosong kan. Berbeda dengan rekan-rekan yang lainnya itu di pemukiman. Jadi kalau malam kami itu hanya lampu strongkeng dengan lilin, nah, seperti itu. Nah, selama 1 bulan itu ada cerita mistisnya karena memang kami jauh dari pemukiman, kemudian memang rumah itu rumah lama kan, rumah kosong, 2 tahunan tidak dimanfaatkan oleh yang punya Jadi rumah. mungkin warna bangunan itu pun sudah kusam ya. Ya, ada satu rumah itu yang jaraknya sekitar 1 kilo dengan kita, itu juga satu rumah juga dia, artinya jauh dari pemukiman juga. Itu rumah juga pernah kami berkunjung kan, silaturahmi. Rumah itu tadi karena saking jauh dari pemukiman dan memang itu berada di hutan, lengkap di rumahnya. Ada senapan. Iya. Untuk keamanan itu ya. Untuk keamanannya. Kami datang itulah siapkan senapan. Siapa? Nah, kebetulan sama-sama udah Melayu kan. Nah, kemudian cerita mistisnya Mulai kapan? ya kurang lebih setelah kami menempati rumah itu sekitar 10 hari, ada suatu kejadian
yang bikin bulu kidek kami merinding semua, sehingga seisi rumah itu bangun semua. Tidak kata yang berani tidur lagi sampai subuh itu jadi begadang. Itu jam berapa tuh bangunnya tuh? Diperkirakan sekitar pukul 2 malam. Dini hari ya? Dini hari. Jadi kami itu kan setiap malam karena namanya di tengah hutan tadi kan, ngobrol tuh sampai malam. Ngobrol sampai dalam, sampai jam 12 malam, jam 1 malam ngobrol. Sudah ngantuk kalau baru tidur. Nah, baru tidur itu jam 2 malam itu dari belakang ini, dari belakang. Belakangnya kan hutan kalau. Dari belakang ini terdengar suara Cak Kuntilanak. Seperti apa Kak suaranya? Yo, Cak Kuntilanak, ada suara cewek. Tertawa? Iya, tertawa. Seperti itu. Kuat. Kuat dan berulang kali. Durasinya berapa lama? Kurang lebih sekitar 3 menit lah. Itu semua orang yang di dalam rumah Iya, itu terbangun galau. Jadi karena dengar tadi kan, ya saling Noel gitu. Takut galau. Pada saat itu segala alat komunikasi dak kate kan. Namanya memang tahun 97 itu kan belum ada handphone. Belum ada handphone. Jadi kita di situ memang benar-benar lost kontak. Tidak bisa nak ngubungi siapa, tidak bisa. Kemudian kalau jauh jarak tadi tidak mungkin kita ingin memberitahukan dengan rekan-rekan lain yang di pemukiman kan. Nah, jadi karena kita terdengar galau, saling Noel, laju bangun galau kan. Jadi 21 orang itu sama-sama dengar. Sama-sama. Ceritanya dia Noel kan. Jawil, saling jawil. Jadi kami itu berebut nak di tengah galau. Jadi tidur itu kalau kapan malam tidur itu berebut di tengah. Nggak mau yang paling pinggir di belakang atau paling pinggir di depan. Ada tidak yang berusaha untuk mencari sumber? Iya, jadi karena kita terdengar saling Noel, dengar nggak? Ada suara ini. Iya benar, dengar kan gitu kan. Nah akhirnya bangun semua. Nah pas bangun semua ini ayo kita cek, kita lacak. Takutnya ada orang mainin kan. Ada yang jahil ya. Ada yang jahil, warga misalnya jahil dengan kita kan. Jadi udah sepakat, ayo kita sama-sama rame-rame. Orang berapa itu? Semuanya 21 orang. Iya, semuanya ke belakang, saling pegangan kan. Saling pegangan, yang bawa senjata masing-masing. Emang bawa senjata waktu itu? Ada senjata? Nah, senjata masing-masing itu artinya ada Bawa kayu seketemunya ya. Seketemunya. Kayu-kayu. Ya, kalau yang dari TNI dan Akpol kan mereka pakai sangkur. Ada sangkur, ada sangkur. Jadi kita sama-sama ke belakang ngecek sumber suara itu kan. Sumber suara itu agak jauh. Agak jauh dari rumah. Jadi kami ke belakang, kan ada pintu belakang tuh. Masuk ke sumur, dekat sumur. Suara itu semakin terdengar agak jauh. Kami ke belakang semua itu hilang suaranya. Hilang. Nah hilang ini apa karena merasa tahu kalau kita ini keroyokan kan. Keroyokan. Jadi ya namanya keroyokan ini ya berani kalau. Iya berani kalau. Nah, setelah kami selidiki ke belakang, sumber suara itu menghilang. Tapi kalau manusia bukan. Tapi kemungkinan prediksi waktu itu kan di situ ada sumur tuh, ada toilet. Nah, kemungkinan ada nggak feeling kita samping arah situ? Bisa jadi. Karena kami begitu mendekati ke arah sumur itu, suaranya menghilang. Nah, jarak sumur dengan rumah itu sekitar 20 meter. Dengan pintu? Iya, dengan pintu belakang itu. Nah itu suara itu terdengar nyaring atau sama-sama? Dia terdengar sayup-sayup. Tapi semua mendengar. Dan waktunya agak lama, sekitar 3 menit. Jadi makanya semua bisa terbangun kan. Padahalnya kan kita dengar kan rasa-rasa kan. Iya.
ini dengar dak yang lain, dengar dak yang lain. Nah rupanya yang lainnya juga saling noel, artinya kan dengar galau. Kakak waktu itu memang belum tidur juga? Iya. Jadi posisi Posisi waktu itu masih kita terjaga semua itu. tidak. Posisi sudah sebagian sudah tidur. Berarti dibangunkan oleh suara itu tadi. Iya. Oke. Jadi ketika malam ke-10 itu karena tidak dapat, terus kita tidur gitu. Tidur. Oke. Jadi setelah suara itu menghilang, kita kembali ke dalam kan. Ya ngobrol kita nih, diskusi. Diskusi. Iya, membahas suara itu kan. Bahas suara itu, apa memang suara itu benar nyata adanya, apa karena ada yang usil tadi. Nah, tapi kalau dari hasil pembicaraan kami itu suara sumbernya bukan manusia. Bukan manusia. Itu disimpulkan ya? Iya. Oke. Karena tidak mungkin di kegelapan malam tengah hutan ada manusia ataupun cewek ya yang berani tertawa pula malam-malam. Kalaupun ada manusia berarti jahilnya sudah overlap ya. Nah, kira-kira itu lah kelewatan dia. Nah itu oke, malam itu selesai, sudah disimpulkan, sudah tahu. Itu terulang lagi tidak untuk hari-hari besok-besoknya? Enggak, cuma satu malam itu. Cuma satu malam itu? Jadi cuma satu malam itu, malam-malam berikutnya tapi kita merinding semua. Karena sudah kejadian malam itu kan, besoknya ini udah jaga-jaga semua kan, ngobrol sampai malam gitu, sampai tengah malam, sampai jam 2, jam 3 untuk menghilangi rasa takut. Tapi didatangi lewat mimpi nggak tuh? Mungkin dari 21 temannya tuh. Kalau kita secara pribadi nggak ada ya? Nggak ada. Tapi dari kalau cerita kawan juga ya rasa-rasa takut seperti itu aja. Oh enggak. Jadi enggak. Artinya Artinya penampakan itu tidak selama sebulan di situ tidak ada. Penampakan nggak ada. Alhamdulillah. Hanya suara itu aja. Dan hanya malam itu. Hanya malam itu. Ketika itu kan dengar suara itu, ada nggak efek negatif atau positifnya di 21 orang itu tadi? Yang jelas kalau efek positifnya jiwa korsa semakin kuat. Oh iya. Ya, artinya kita saling melindungi, kan saling menjaga sesama tim yang ada di rumah itu sebanyak 21 orang itu semakin kompak. Semakin kompak. Mau ke mana-mana pasti barengan. Iya, karena takut tadi. Ayo kita mau ke ini, ayo kita kawanin gitu. Efek negatifnya? Efek negatifnya nggak ada. Efek negatifnya nggak ada. Kecuali rasa takut yang terus membayang ya. Iya. Tapi kompak juga kan? Takut semua kan? Kompak. Jadi kalau boleh tahu itu pengalaman satu-satunya atau yang dirasakan atau pernah lagi gitu? Kalau pengalaman lainnya justru pernah juga waktu di Kesatrian STPDN. Di asrama? Pas iya di asrama pada saat kita jaga barak istilahnya ya. Kan kalau malam ini mulai jam 11 malam sampai jam 6 pagi itu ada piket per 1 jam. Per 1 jam. Jadi 1 jam rolling. 1 jam rolling kita bangunkan kawan sebelah bed gitu kan. Nah, pernah saya itu pas jaga jam 3 ke jam 4 subuh kan. Jam 3 kita kan habis jaga itu wajib lapor ke posko. Lapor ke posko. Nah, pada saat turun dari barak mau ke posko itu jauh, bisa 2 kilo. Wih, jalan kaki itu? Jalan kaki. Saking luasnya. Kebetulan barak kita paling ujung di atas. Di atas paling ujung, turun ke bawah ini biasanya kan bareng-bareng nih ngajak barak sebelahnya biar nggak takut kan, ayo kita bareng-bareng turunnya. Nah waktu itu kebetulan barak sebelah ini sudah duluan jalannya, jadi kita sendirian turun ke bawah, laporan ke posko. Nah selama perjalanan dari barak ke posko ini kan melewati sawit, melewati sawit dan bulu kuduk melinding, lari. Agak dewean. Iya, dewean. Seperti ada yang ngejar dari belakang. Perasaan kita kan. Sugesti ya. Sugesti. Tapi enggak muncul ya? Enggak muncul. Suara-suara. Tapi bulu kuduk. Suara-suara lain enggak ada. Dekatnya.
Jadi kita seperti dikejar sampai ke posko itu. Takut pasti, takut. Dulu di situ ada cerita apa sih Kak? Sampai kita merinding. Biasanya kan kita tuh teringat Ya. cerita-cerita terdahulu kan. Kalau cerita mistis di situ banyak cerita mistis. Yang terkenal itu kan teteh di situ. Teteh, ada satu barak itu dikenal Teh Lilis. Riwayatnya seperti apa tuh? Teh Lilis itu kalau riwayatnya dari masyarakat sekitar kan, sebelum dibangun itu sebagai barak, dulu kan masih itu kan kampus APDN dulu, APDN Bandung sebenarnya. Nah, sebelum dibangun barak di situ kampus APDN itu ada yang meninggal, namanya Teh Lilis, makanya terkenal di situ Teh Lilis. Itu warga ya, bukan Dari warga, jadi dari warga ini kan ke kita, ke praja istilahnya ya, yang enggak ada di si situ. televisi bukan praja bukan ya? Praja, jadi di praja ini dari tahun ke tahun ada aja yang katanya melihat penampakan Teh Lilis. Penampakan Teh Lilis. Ya banyak lah cerita mistis di situ. Kadang-kadang banyu keran di kamar mandi nyala sendiri. Waktu kita jaga barak loh. Kan kita jaga barak ini sendirian. Nggak ada teman. Yang lain kan kegiatan. Nah, kita jaga barak sendirian. Kalau malam itu yang lain tidur kita jaga. Nah, itu kedengar ada keran hidup sendiri gitu. Tapi kalau lagi ketemu momen seperti itu, pernah nggak kita ngecek ketika lagi pikir? Pernah kita cek. Ada bekas nggak dia mungkin habis netes atau apa itu? Enggak, jadi keran hidup, suara terdengar keran itu hidup, banyu ngalir, tapi pas kita kecek ke lokasi nggak ada. Posisi air di bawah kita tenang ya? Iya. Nggak ada yang iya. Nah, pernah seperti itu. Artinya sejauh ini dia eksistensinya cuma sebatas suara-suara kan ada. Ya. Mungkin Kak Ferry ini orang yang terlindungi ya. Demikianlah brother. Mudah-mudahan cerita Kak Ferry ini cukuplah untuk menakut-nakuti Anda sekalian. Oke. Jangan lupa Pipis sebelum bobo, takut ngompol. Demikian cerita mistis malam ini. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.